kenal Dias? Enggak lah Pak Ir, nggak mungkin saya kenal orang jahat kayak gini. Sini berantem sama saya sekarang. Ayo. Ayo! Mau Ipman lagi, Ipman? Hah? Jamal. Udah, Pak Jamal. Ini beneran gawat, Ran. Gawat kenapa? Pak Irwandi mergokin Jack waktu lagi mau mindahin Dias. Maksudnya? Kalau sampai Jack ketangkep sama polisi, bukan rahasia lo doang yang kebongkar. Kita semua ikut keseret gara-gara bersekongkol nyulik Dias. Rani ini pasien gua. Dan dia hamil dari 3 bulan yang lalu. Sedangkan dia ngaku sama lo baru 1 bulan hamilnya. Itu artinya lo nggak bersalah di sini. Dia nggak pernah hamil karena lo. Licik dan sangat jahat kamu. Kamu rusak nama baik keluarga saya. Demi harapan kamu menikah dengan anak saya. Pak, sabar Pak. Apa benar Anda menculik saudari Dias? Aduh Pak, nanyanya jangan kayak gitu dong Pak. Yang ada dia nggak bakalan ngaku. Apaan sih Kak, orang emang bener kok. Nanti nggak ngaku loh. Polisi tuh lebih pintar dari kamu. Jadi kamu jangan sok tahu deh. Ya emang iya, tapi kalian tuh jauh lebih licik. Jadi bakalan pinter banget ngelesnya, ya kan? Saudari Rani, tolong jawab pertanyaan saya. Duh Pak, saya kan udah bilang dari awal itu semua nggak bener. Tuh kan Pak, penjahat ini nggak bakalan ngaku kalau ditanya kayak gitu. Tolong tenang dulu, nanti ada bagiannya. Akan saya tanyain. Pak, nenek lampir ini tukang bohong, licik banget muka dua. Nanyanya itu harus yang beda gitu. Apa gitu kayak Pak? Lo diem deh, lo tuh bukan polisinya. Ya gue emang bukan polisi, tapi gue tuh korban penculikan dari lo. Jadi gue berhak minta pertanggungjawaban dari lo. Gue kan juga udah bilang itu fitnah, lo masih aja nggak percaya ya. Fitnah. Diam, tolong tenang dulu. Semuanya tolong tenang. Dias, benar kata bapaknya. Sebaiknya kamu tenang dulu ya. Ya ampun Kak Raja, masa ngebelain dia sih? Udah jelas-jelas dia yang nyulik Dias, gimana sih? Kakak bukan ngebela, tapi ini lagi di kantor polisi, oke? Kita ikutin aturan ya. Iya tapi mulutnya ini beracun banget, sok-sok manis. Dasar, apa lo beraninya cuma disembunyi di ketek kakak lo doang? Sini lawan gue. Ayo, nih gue lawan lo kenapa ya? Udah, ayo. Dias. Tolong tenang ya. Jangan bikin keributan di sini, Mas. Mereka kemana ya? Dok, Kenapa? pasien Dr. Iqbal yang bernama Ibu Rani dibawa security ke kantor polisi, Dok. Kantor polisi? Iya. Bersama laki-laki dan 2 wanita dewasa. Oke. Makasih ya informasinya. Baik, Dok. Coba gue telepon Raja deh. Dias. Tolong tenang. Apa lo nangis? Bal, Halo, Ja. Bal, tolong bantuin gue. Situasinya chaos di sini. Gue sekarang di kantor polisi. Oke. Lu kirim lokasinya, gue langsung meluncur ke sana ya. Ya, gue tunggu lo sekarang ya. Ini dia. Udah. Dias. Udah, Rani. Aduh, mbak-mbak ini bagaimana sih mbak? Pada nggak bisa diomongin. Ran, udah dong, kamu tenangin diri kamu, kan kasihan bayi kamu kalau sampai kenapa-napa. Ambil duluan. Dia
Dia duluan, enak aja lu. Sini, udah, stop. Pengen garuk mukanya. Enak aja lu, ntar muka lu gue kulitin, mau? Kalau memang nggak pada bisa dikasih tahu, mau kalian saya masukkan ke sel tanpa ada interogasi lagi. Mau kalian? Ya kan yang salah dia, Pak, bukan saya. Kenapa jadi... Kamu stay di sini. Dias, kamu tolong kooperatif. Biarkan Rani menjawab dengan alibinya. Nanti ada giliran kamu, dan kamu terserah mau mengutarakan apapun. Ya deh ya. Ibu, silahkan duduk di bangku yang sudah disiapkan di belakang. Baik, Pak. Kita lanjutkan interogasinya. Saudari Rani, akui saja perbuatan Anda. Karena kami sudah menangkap saudara Jack yang sudah menculik saudari Dias. Terlalu bagus namanya Jack. Nggak pantes. Jack. Saya nggak tahu menahu soal Jack, Pak. Tapi Anda kenal kan sama dia? Saya kenal, Pak. Saya kenal. Jack yang Bapak sebut barusan, itu adalah karyawannya Bu Rani. Dia emang karyawan saya di kafe, Pak. Tapi saya sama sekali nggak terlibat masalah ini. Lagian juga selama ini saya diausi, Pak. Kemarin saya baru aja nyampe Indonesia. Baik. Keterangan Anda akan kami catat dan kepolisian akan cross-check ke bagian imigrasi. Aduh, kalau dicek ke imigrasi, bakal ketahuan dong kalau sebenarnya gue gak kemana-mana. Bilangin sama adek lo, jangan kebanyakan bohong, ntar mulutnya makin panjang lo. Kamu tuh jangan sembarangan ngomong ya. Kalau aku tampar mulut kamu. Aku duluan yang bisa tampar mulut kamu. Lagian lucu banget sih. Adik kamu itu kan emang penjahat, bisa ngelakuin kejahatan dari mana aja, bahkan dari Aussie juga bisa, ya kan? Udah nuduh maksa lagi. Diam. Ya Allah, aku nggak bisa ngebayangin kalau Raja kehilangan papa setelah kehilangan Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga papa nggak akan kenapa-napa. Berikan kekuatan serta kesembuhan untuk papa, ya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sepertinya sambil menunggu papa siuman, aku bisa menengok ibu yang dirawat di sini. Pak, Arsy izin mau nengok ibu sebentar. Tenang deh. Udah. Pak, sebaiknya bawa mereka berdua ke sel, Pak. Aku juga, Kak. Kan aku nggak salah, gimana sih? Biar kamu nggak berisik lagi, Dias. Oke, diam.
Baik, kita lanjutkan interogasinya ya. Apakah ada saksi lain yang menguatkan pernyataan saudari Dias? Saya, Pak. Saya bersedia jadi saksi. Saya yakin, Pak, kalau Rani ini pura-pura berangkat ke Aussie, Pak. Padahal dia sembunyi, Pak. Dan dia menyuruh Jack untuk menculik Dias, Pak. Tuh Pak saya bilang, bener kan? Bapaknya aja nggak percaya. Baik, Saudara Iqbal, kita lanjutkan interogasinya. Dan tolong jelaskan pernyataan Anda. Silakan. Saudara Iqbal, tolong lanjutkan kesaksian Anda setelah saya tanyakan. Kenapa Anda yakin Saudari Rani ada di Indonesia, bukan di Australia? Karena yang punya motivasi untuk menculik Dias hanya Rani, Pak. Bohong kamu. Tolong, tenang dulu Saudari Rani. Jangan mengganggu interogasi ini. Udah, kamu tenang aja dulu. Kamu ikutin aja dulu prosesnya. Nanti kamu akan ada waktu di mana kamu bisa bela diri. Apaan sih? Kakak emang harusnya belain aku lah. Kenapa kakak diem aja? Anda tahu dari mana kalau Saudari Rani punya motivasi untuk menculik Saudari Dias? Saya diancam, Pak, untuk tidak bilang usia kehamilan Rani yang sebenarnya, Pak. Kalau saya nekat, Dias yang jadi taruhannya, Pak. Lepas, Bu! Enggak! Saya nggak mau masuk! Ibu! Mbak, maaf, sampai tahan dulu. Enggak, Bu! Saya nggak mau! Karina, tolong, Kak! Kak, Rani? Enggak, saya nggak mau! Enggak, saya nggak mau! Bu, tolong, Bu! Saya nggak salah, Bu! Karina, tolong, Kak! Mereka jahat sama aku, Kak! Kak Renata, rasanya aku nggak sanggup di sini, Kak. Pak, untuk tidak bilang usia kehamilan Rani yang sebenarnya, Pak. Kalau saya nekat, Dias yang jadi taruhannya, Pak. Bal, jadi memang bukan asumsi belaka bahwa dalang di balik semua ini adalah Rani. Dan penculikan Dias ternyata memang ada kaitannya sama masalah kita. Ya, itu makanya, Pak. Kenapa saya yakin kalau Rani ini sebenarnya ada di Indonesia, Pak. Bukan di Aussie, Pak. Karena akan menyulitkan dia untuk menghubungi dan memerintah penculik itu kalau dia masih di luar negeri, Pak. Jadi itu yang membuat Anda yakin kalau penculikan itu didalangi oleh Saudari Rani? Ya, betul, Pak. Apalagi yang anehnya si penculik itu nggak meminta
tebusan uang, Pak. Kalaupun penculik itu meminta, saya akan kasih, Pak. Karena ini untuk keselamatan Dias. Mas Iqbal so sweet banget sih. Baik banget sih. Ya makanya saya berusaha untuk mencari Dias, Pak. Agar saya bisa membongkar kejahatan Rani, Pak. Yang sudah mencemarkan nama baik Raja dan keluarganya, Pak. Dan agar saya juga tidak perlu berbohong untuk usia kehamilan Rani, Pak. Karena jujur, ini sangat berat untuk saya. Ini melanggar sumpah untuk profesi saya, Pak. Kamu benar-benar manusia paling licik, Rani. Kamu lupa, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Dan sepandai-pandainya kamu menyimpan kebusukan, pasti akan kecium juga. Enggak, Pak. Semua itu nggak benar. Saya sama sekali nggak terlibat. Iya kan, Kak? Pak, tolong bebasin adik saya, Pak. Dia ini korban fitnah. Adik saya lagi hamil, Pak. Kasihan dia. Tenang, Bu. Kalau nanti adik Anda tidak bersalah, setelah proses penyidikan ini selesai, akan kami bebaskan. Tunggu. Tolong Anda jangan pergi dulu. Untuk sementara akan menahan Anda. Dan selanjutnya akan dimintai keterangan. Udah, yuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, Ibu? Ibu mau kemana? Ibu kan mau pulang. Udah boleh kok sama dokter. Iya, Non. Ibu udah diizinin pulang kok. Alhamdulillah. Akhirnya Ibu bisa pulang. Ya udah kalau gitu, Arsy sama Raja nanti anterin Ibu pulang ya. Gak usah. Ibu biar sama Sumi aja ya. Bu, udah dong Ibu benci sama Rajanya. Sekarang masalahnya udah clear. Maksud kamu apa? Rani bohong, Bu. Rani sudah hamil 3 bulan. Padahal dia ngakunya, dia baru hamil 1 bulan. Dan Raja juga gak pernah tidur sama Rani. Bayi yang dikandung sama Rani itu bukan anak Raja. Kamu yakin, Arsy? Arsy percaya sama Raja, Bu. Raja juga sering bilang sama Arsy kalau dia gak pernah ngerasa tidur sama Rani. Iqbal tahu kebohongannya Rani soal kehamilannya. Karena Rani adalah pasiennya Iqbal. Tapi kenapa ini semua belum diungkapin dari awal-awal? Kenapa nggak dari dulu-dulu Iqbal membongkar kebohongannya Rani? Sampai-sampai Raja nggak bisa membela diri walaupun difitnah. Ibu, Arsy nanti ceritakan semuanya sama Ibu. Sekarang, Ibu fokus sama kesehatan Ibu dulu ya. Aku nggak mungkin cerita kejadian penculikan Dias, sehingga membuat Iqbal terpaksa bungkam karena diancam. Ibu pasti bakalan cemas, dan kondisi kesehatannya labil lagi. Bu Putri, bawa dia ke tahanan.
Enggak. Ih, Kak, Ran, lepasin. Enggak, kakak tolong. Ran, lepasin. Orang saya nggak salah kok. Enggak, Bu. Aduh. Lepasin, Bu. Lepasin, saya tuh cuma difitnah, saya tuh korban sebenarnya. Lepas, Kak. Tenang, Mbak Rani. Bu, tolong pelan-pelan ya Bu, bawa adik saya hati-hati karena dia lagi hamil sekarang. Iya Bu, kami tahu. Kami paham dengan prosedurnya. Tapi mohon Ibu tetap di sini ya, jangan ikut kami. Iya Bu, saya cuma mau dampingin adik saya sampai di batas yang saya dibolehkan kok. Ayo Mbak Rani. Lepas. Ayo. Kak, Ran. Au. Aku nggak bisa berbuat apa-apa sekarang. Apalagi Iqbal juga beneran memihak kubu mereka. Dan aku harus mikirin gimana caranya biar Rani bisa bebas. Tenang. Lepas, Bu. Enggak, saya nggak mau masuk. Ibu. Mbak, Pak, sambil tahan dulu. Enggak, Bu, saya nggak mau. Karina, tolong, Kak. Mbak Rani. Enggak, saya nggak mau. Enggak, saya nggak mau. Bu, tolong, Bu, saya nggak salah, Bu. Karina, tolong, Kak. Mereka jahat sama aku, Kak. Kak Renata, rasanya aku nggak sanggup di sini, Kak. Mas Iqbal yakin kalau Kak Dimas itu penculiknya? Saya yakin banget. Emang dari awal saya udah curiga sama dia. Bahkan saya juga udah punya beberapa bukti kalau dia pelakunya. Tenang. Lepas, Bu. Enggak, saya nggak mau masuk. Ibu. Mbak, Pak, sambil tahan dulu. Enggak, Bu, saya nggak mau. Karina, tolong, Kak. Mbak Rani. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau. Bu, tolong, Bu, saya nggak salah, Bu. Karina, tolong, Kak. Mereka jahat sama aku, Kak. Kak Renata, rasanya aku nggak sanggup di sini, Kak. Karina, tolong, Kak. Mereka jahat sama aku, Kak. Rani, maafin Kakak Rani. Kakak belum bisa bantuin kamu saat ini. Tetap bertahan ya, Rani. Mbak Rani, tolong tenang ya. Mbak Rani, kasus ini kan masih dalam penyelidikan. Kalau memang Anda terbukti tidak bersalah, pasti akan segera dikeluarkan, Mbak. Kakak, tolong, Kak. Mereka jahat, Kak, sama Ibu Hamil. Iya, Rani, Kakak akan berusaha buat bilang ke mereka. Dan Kakak akan bebasin kamu secepatnya. Kak, tolong, aku nggak mau di sini. Ini tempatnya kotor dan jorok. Aku nggak cocok di sini. Kamu, Kak. Kak, tolong. Kak Renata. Rasain, emang enak disekap. Jahat sih. Bu Dias, silahkan duduk, Bu. Iya, Pak. Kita lanjutkan interogasinya ya. Tapi sebelumnya, Pak, sebenarnya yang diculik bukan saya doang. Siapa? Kak Dimas. Dimas. Ya Allah, jahat sekali perempuan itu ya. Papa Irwandi juga sampai kena serangan jantung, Bu, gara-gara mikirin masalah itu. Astagfirullahaladzim. Jadi Pak Irwandi juga jadi korbannya Rani. Ya Allah, Marsi maafin Ibu ya. Ibu udah bersikap kasar sama suami kamu. Ibu kan nggak tahu permasalahannya sebenarnya. Jadi wajar. Karena Ibu kan nggak mau Arsy disakitin sama Raja.
Dahlia. Bu. Ibu. Bu. Bu, Ibu lagi cari siapa? Ibu cari Raja. Ibu mau bicara sama dia. Raja lagi ngejar Rani, Bu. Jadi Rani belum ketangkap. Raja, Bu. Assalamualaikum, Hani. Kamu di mana? Waalaikumsalam, Ani. Aku baru aja membawa Rani ke kantor polisi. Dan sekarang Rani ditahan untuk selanjutnya mengikuti proses interogasi. Ini aku lagi ngikutin polisi untuk ke TKP penyekapannya Dias. Alhamdulillah ya Allah. Arsi, Ibu mau bicara sama suami kamu boleh ya? Iya. Assalamualaikum Naraja. Ini Ibu. Iya, Bu. Ibu mau minta maaf sama kamu ya atas semua perlakuan Ibu yang gak baik. Ibu bersikap jahat, membenci kamu, dan menuduh kamu pembohong dan penipu. Padahal kamu sama sekali gak bersalah. Mas Iqbal yakin kalau Kak Dimas itu penculiknya? Saya yakin banget. Emang dari awal saya udah curiga sama dia. Bahkan saya juga udah punya beberapa bukti kalau dia pelakunya. Alhamdulillah, Masya Allahnya, kamu membalas semua perlakuan Ibu dengan sikap yang sabar. Ibu, saya ini sudah menganggap Ibu seperti ibu kandung saya. Apalagi saya tahu kalau Ibu selama ini hanya salah paham. Makanya saya sabar. Saya menunggu sampai Ibu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Maafin atas kesalahpahaman Ibu ya, Nak. Maafin orang tua ini yang gak bisa menahan emosinya. Sampai gak mau dengerin penjelasan dari kamu. Bukan Ibu yang harusnya minta maaf, melainkan saya. Karena sayalah yang menyebabkan kekacauan ini, menyebabkan semua masalah ini. Sampai pada akhirnya, orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang saya cintai harus terkena imbasnya. Untuk itu saya minta maaf. Ya Allah, sekarang Ibu jadi paham dan mengerti sifat kamu, Nak. Kamu mempunyai hati yang lembut dan lapang dada. Kamu lebih baik bersikap diam dan mengalah untuk orang-orang yang kamu sayangi. Meskipun kamu dipersalahkan oleh orang-orang sekitar kamu. Ibu doain ya, semoga kamu selalu diberkahi sama Allah dan dibalas semua kebaikanmu, Nak. Sekali lagi maafin Ibu ya. Ibu sayang sama kamu. Iya, makasih ya Bu ya. Ibu semoga sehat selalu. Iya, makasih ya. Ini sayang. Alhamdulillah. Akhirnya Ibu dan Raja sudah berbaikan. Arsi senang banget, Bu. Iya, Non. Sumi juga jadi ikut lega. Ini yang selama ini Sumi tunggu-tunggu dan ingin Sumi lihat. Oh iya Arsi,
Pak Irwandi tadi kamu bilang kena serangan jantung. Gimana kondisinya? Papa dirawat di rumah sakit ini juga, Bu. Antarin ibu ya. Ibu mau lihat, ibu mau nengok sebelum ibu pulang. Non, Sumi juga ikut ya. Sumi khawatir dengan keadaan Tuan. Iya, Bi Sumi. Ya udah, sekarang kita ke ruangannya Papa ya. Iya, Man. Kamu siapa? Buka. Saya Dimas, Pak. Saya disekap di sini sama penculiknya. Ayo, bawa keluar. Makasih, Pak. Jadi begitu ceritanya? Ya, kurang lebih begitu, Pak. Saya juga, dia masih kurang ngerti apa-apa Pak, di sini. Biasanya saya ditahan sama Dias, tapi belakangan ini penculiknya suka misahin kita. Jadi ditaruh di ruangan-ruangan beda ini. Baik. Saya juga masih. Bagaimana? Lapor, Dan. Di dalam ruangan kosong. Pak, gimana Pak? Kosong, Dan. Tidak ada barang bukti. Baik, ayo lanjutkan. Jadi Dimas terlibat dalam penculikan ini. Beneran ya? Mas Iqbal itu adik Kak Dimas? Ya kan? Ya mungkin ini juga salah satu dari permainan dia. Kita lihat aja. Sampai mana permainan dia. Sampai mana dia bohongin kita. Ini penculik saudari Dias yang sudah kita tahan, Pak. Apakah kalian berdua saling kenal? Jadi Dimas terlibat dalam penculikan ini. Beneran ya? Mas Iqbal itu adik Kak Dimas? Ya kan? Ya mungkin ini juga salah satu dari permainan dia. Kita lihat aja. Sampai mana permainan dia. Sampai mana dia bohongin kita. Tapi kalau emang dia penculiknya, kenapa tangannya nggak diborgol? Tapi kita nggak bisa berasumsi, Mbak. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam. Kayaknya ada yang aneh deh. Kalau menurut gua, Dimas pasti merencanakan ini dengan sangat matang. Gue setuju. Dias, kamu baik-baik aja, Dias. Aku khawatir banget sama kamu, tapi akhirnya kita bebas, Dias. Loh, lo kan gue hidup kunci di kamar, kenapa bisa di sini? Jangan deket-deket, gak? Aduh! Hei! Woi! Lukain, woi! Kalau penculik aku ada 2 orang, berarti selain Jack, yang satunya lagi Kak Dimas dong. Permisi, Pak. Apa orang ini juga salah satu bagian dari komplotan? Kami temukan dia disekap di dalam kamar. Dan kondisinya dalam keadaan terikat. Dan mulutnya disumpal oleh kain. Dia mengaku bahwa dia adalah korban dari penculikan. Oke. Terima kasih atas penjelasannya. Kami harus membawanya ke kantor sekarang juga, sebagai saksi. Oke, Pak. Terima kasih. Kami harus membawanya ke kantor sekarang juga, sebagai saksi. Oke. Terima kasih atas penjelasannya. Oke. Terima kasih atas penjelasannya. Oke. Terima kasih atas penjelasannya.
Dan kalian berdua ikut kami juga ke kantor sebagai saksi. Baik. Bah, gue udah bikin kalian ya ke kantor polisi. Gak usah. Mendingan lo sekarang ke rumah sakit aja. Jagain Om Bir di sana, ya. Kan ada gue juga. Oke. Tapi lo harus kabarin gue terus. Pasti. Mari, Pak. Silakan. Ibu, Arsi, kamu di sini aja ya. Ibu biar pulang sama Mbak Sumi. Iya Non, Sumi akan temanin Ibu Dahlia pulang. Tadi juga Titin kesini. Mbak Titin? Iya, Titin cemas sama Ibu Dahlia, tapi udah pulang. Mbak Sumi, kita pulang naik angkot aja ya. Ibu? Ibu mau kemana? Hani, Ibu mau pulang. Kita bisa anterin Ibu pulang kan? Nggak usah. Ibu biar pulang sama Mbak Sumi aja. Lagian Ibu kan biasa naik angkot. Ada yang nemenin juga, nggak apa-apa. Enggak. Ibu sebaiknya diantar sama Pak Jamal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jamal, tolong anterin Ibu Dahlia. Siap, Dad. Makasih Naraja. Naraja perhatian banget sama Ibu. Sudah kewajiban saya. Lagi pula saya sudah menganggap Ibu sebagai ibu saya sendiri. Ayo Pak Jamal, bantuin Sumi bawain barang-barang Bu Dahlia di kamar rawat. Tuh, siapa takut? Ayo. Isi Den. Ya, sebelum. Ya udah, Ibu pamit ya. Sebentar. Saya ingin mengembalikan ini. Kunci motor sama kunci ruko yang Ibu kembalikan tempo hari. Enggak usah Naraja. Kamu simpan aja ya. Enggak, Bu. Ibu jangan nolak. Ibu harus menerima ini. Dan nggak baik kalau Ibu menolak pemberian orang. Ini, Bu, kalau Ibu nggak mau terima, berarti Ibu masih marah sama Raja. Enggak, Arsi. Ibu udah nggak marah lagi sama Naraja. Kan semua masalah sudah jelas. Ini semua cuma masalah salah paham. Ya udah, kalau gitu Ibu terima dong. Arsi, Naraja, Ibu minta maaf sekali ya. Ibu sudah pernah menolak pemberian ini. Dan ini sudah menjadi prinsip Ibu. Jadi Ibu nggak bisa menerimanya kembali. Tapi entah kapan nanti kalau Ibu memang membutuhkan kembali usaha ini, insya Allah pasti Ibu akan menerimanya kembali. ternyata sikap berpegang teguh pada prinsip Arsy menurun dari ibunya. Oh iya, ini ada kejadian-kejadian sampai ribut. Apa kalian sudah terima berita dari Dias, dari tempat liburannya? Coba Anda jelaskan, bagaimana Anda bisa ada di TKP?
Saya kurang tahu banyak, Pak. Emang waktu itu posisi saya lagi di jalan sama Dias. Dan tiba-tiba ada mobil yang menghadang kami, dan tiba-tiba saya disergap dan saya pingsan. Tapi saat saya bangun, saya udah ada di ruangan penyekapan itu, Pak. Apa Anda kenal yang menculik Anda? Dan apa motifnya? Saya nggak tahu, Pak. Tapi mungkin memang karena posisi saya lagi bersama Dias. Pak, bohong, Pak. Sebenarnya dia dalangnya, Pak. Dia otak di balik penculikan Dias, Pak. Lu jangan sembarangan nuduh gitu. Apa buktinya kalau gue yang nyulik Dias? Lo nggak usah bohong lagi. Lo penculiknya kan? Ngaku aja lo. Ngaku aja. Cukup. Tolong hargain. Ini kantor polisi. Ini penculik saudari Dias yang sudah kita tahan, Pak. Apakah kalian berdua saling kenal? Gimana aku jawabnya? Ibu jangan sampai tahu dulu kalau dia sebenarnya tidak sedang liburan, melainkan diculik. Dan sekarang ada di kantor polisi sebagai saksi dan korban penculikan. Ini kok kalian malah pandang-pandangan, ada apa? Ibu tenang aja. Waktu itu kan dia sudah hubungin Arsy lewat handphone temennya. Nanti coba Arsy hubungin lagi temennya. Arsy tanya apakah HP dia udah diperbaiki atau belum. Ya udah, sekalian bilangin ke Dias, suruh cepat-cepat pulang. Jangan bikin ibu kepikiran terus-menerus karena dia nggak pulang-pulang, ya? Iya. Setelah itu juga kami akan ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Kalau gitu, ibu nggak usah jadi pulang deh. Kenapa, Bu? Nanti siapa yang jagain papanya Naraja? Jadi nanti biar ibu sama Mbak Sumi aja yang jagain Pak Irwandi di sini. Iya. Terus barang-barang ibu yang tadi sudah dibawa sama Pak Jamal? Nggak apa-apa. Nanti kan mobilnya balik lagi ke sini. Oke. Ya sudah, Pak. Beneran ibu masih tetap mau di sini? Iya. Ibu akan menunggu di sini sampai kalian kembali lagi ke sini. Oke. Ya udah kalau gitu kita izin pamit dulu ya, Bu. Ya udah, hati-hati ya. Iya. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Saya kenal dengan orang ini. Dia adalah korban penculikan saya. Lo dengar sendiri kan? Gue korban, bukan penculik. Pak, saya yakin, Pak. Kalau mereka ini kerjasama, Pak. Dia cuma pura-pura aja jadi korban, Pak. Padahal dia dalangnya, Pak. Dimas, gue gak bakal kemakan sama sandiwara. Ngaku aja loh. Jangan mentang-mentang lo punya masalah pribadi sama gue, jadi lo terus-terusan nyerang gue dan nuduh gue. Lo cuma iri sama gue. Ngapain gue iri sama lo? Gue dari awal curiga sama lo ya. Kalau lo terlibat sama beberapa kejahatan yang menimpa sama saudara gue. Buka! Akhirnya gue bebas. Loh. Lo kan gue udah kunci di kamar, kenapa bisa di sini? Jangan deket-deket nggak? Au! Pak, saya baru ingat
penculik saya itu ada 2 orang. Yang satunya itu ciri-cirinya badannya lumayan tinggi, tapi nggak terlalu kurus. Mirip sama Kak Dimas. Dias, kamu kenapa bisa bilang kayak gitu? Kamu lihat sendiri kita disekap bareng-bareng, Dias. Kamu tahu aku digebukin. Kok kamu malah ikutan curiga sama aku? Iya justru itu, Kak Dimas digebukin, dibawa pergi, terus baliknya itu lama banget, berhari-hari. Nggak tahu kemana. Dias, apa kamu masih ingat di hari apa kamu diculik? Ingat, tanggal 10 hari Senin. Oke. Pak Polisi, saya bisa buktikan, Pak, kalau sebenarnya dia dalangnya, Pak. Saya nggak nyangka ternyata Rani selicik itu. Bahkan dia berani-berani menculik Dias. Semua keinginannya dia. Karena dia ingin kehamilannya diakui sebagai perbuatan kamu. Saya jadi teringat peristiwa di villa. Di mana saat saya dalam kondisi pingsan, begitu saya terbangun, dia menuduh saya telah menodai dia. Hani, saya minta maaf. Saya nggak bermaksud untuk mengungkit kejadian yang nggak pengen kamu ingat. Aku paham kok, Hani. Saat itu kan kamu lagi dijebak. Justru malah aku jadi keinget sama almarhumah Mona yang dia pengen banget ketemu sama aku karena ada hal yang mau diceritain sama aku. Bulan. Hani, apa jangan-jangan pembunuhan Mona juga Rani pelakunya? Iya, tapi motifnya ngebunuh Mona itu apa? Secara kita tahu bahwa Mona itu adalah sahabat dekatnya Rani. Kayaknya Rani takut kalau Mona akan membongkar rahasia kehamilannya ke aku. Karena saat itu Mona bilang 2 bulan. Aku yakin banget yang dimaksud sama Mona 2 bulan itu adalah Rani sudah hamil 2 bulan. Berarti bisa dipastikan ketika dia menyusul ke villa, itu dia sudah dalam kondisi hamil. Iya, Hani. Jadi waktu di villa itu dia menjebak kamu. Seolah-olah kalau kamu yang meniduri dia. Dan ketika Mona berusaha untuk membongkar semua kebusukannya Rani mencegah hal itu dengan cara membungkamnya dan akhirnya membunuh Mona. Dan hal itu juga yang terjadi sama Iqbal. Iqbal tahu bahwa Rani itu sudah hamil lama. Dan akhirnya Rani melakukan segala cara, segala upaya untuk menutupi rahasianya dia. Dan dia juga jadi ikut terlibat dengan masalah kita dan Rani. Dia jadi korban, Hani. Tapi untungnya alhamdulillah dia bisa selamat. Kalau enggak, nasib dia bisa sama seperti Mona. Ingat ya Rani, kamu akan lama mendekam di penjara. Pegang kata-kata saya. Ya, begini Pak. Dimas bilang kalau dia diculik sama Dias. Sedangkan Dias bilangnya dia diculik di tanggal 10 Pak, di hari Senin. Dan di tanggal 11-nya hari Selasa, saya melihat Dimas datang ke rumah saudara saya Pak, Raja Pak. Apa saudara punya buktinya? Ada Pak.
Bahkan Dimas di sana diwawancari beberapa wartawan, Pak. Jadi banyak rekamannya yang tersebar di media sosial. Rani apalagi Arsi sama sekali nggak bersalah di sini. Mereka cuma korban dari Raja. Arsi pun bahkan nggak tahu kalau Raja punya pacar Rani. Pak Dimas cenderung belain Bu Arsi atau Rani? Dua-duanya. Karena menurut saya kali ini kesalahan Raja sudah fatal. Saya sebagai sahabat yang kasihan sama Arsi. Saya memaklumi tapi. Karena Arsi pasti akan terus membela suaminya mau sebesar apapun kesalahan suaminya. Meskipun Raja terus-terusan menyakiti Arsi. Dan yang kedua, Pak, di tanggal 12 hari Rabu, saya juga bertemu sama dia di Feliz Night Club, Pak. Ngomong apaan sih? Gue nggak ngerti. Dia diculik, kenapa lo nggak lapor polisi? Gak usah sepolos deh lo. Gue tahu itu lo. Gue yakin lo pelakunya. Kebiasaan banget lo yang nuduh nggak pakai bukti. Gue punya bukti kok. Gue tinggal masukin aja. Ini apa-apaan sih bikin keributan di sini? Pak Dimas ini tamu di kafe ini. Kamu sopan dikit dong. Harusnya orang yang culik gak bisa semudah itu, Pak, berkeliaran. Dan di sana saya ada saksi matanya, Pak. Saudari Renata. Saudara Dimas, tolong Anda jelaskan, apa benar yang dibilang Pak Iqbal? Saya diculiknya belakangan, Pak. Pas saya disekap, saya juga kaget lihat dia sudah ada di situ. Loh, Kak Dimas ceritanya nggak kayak gitu loh. Kan kita satu mobil bareng-bareng, terus dia diculik. Gimana ceritanya coba Kak Dimas itu diculik belakangan? Berarti penculiknya bodoh banget dong. Dia bolak-balik gitu nyulik satu-satu, ngabisin bensin aja. Oke, kalau emang lo diculik belakangan, kenapa nggak lo langsung lapor polisi aja? Bal, Dias, waktu kamu diculik, penculiknya tuh ngancem aku kalau aku lapor ke polisi, dia pasti bakal bunuh kamu. Kak Dimas, udah deh nggak usah bohong deh Kak. Kakak itu diculik, terus kakak pergi setelah digebukin. Nggak balik beberapa hari, itu kan udah aneh banget. Udah kakak ngaku aja kenapa sih? Saya nggak bersalah, Pak, di sini. Saya nggak ada sangkut pautnya sama orang ini sama sekali. Permisi. Pak, kejar, Pak! Berhenti! Balik sini. Rehat. Dimas, berhenti! Hey. Dias, kenapa kamu bisa diculik sama Dimas? Aku juga nggak tahu Kak. Kak Dimas selama ini nggak ngaku, dia ngakunya itu dia diculik. Ternyata Kak Dimas yang culik Dias. Ya sudah. Yang terpenting dia nggak apa-apa. Mendingan kita masuk yuk untuk melanjutkan pemeriksaan Dimas. Bau. Kok bisa sih kotor kayak gini? Kayak kandang ayam. Ih, Sombong banget ya, Bos. Sombong deh. Sikat, Bos. sikat bos.
Heh, lu dari tadi ngoceh aja lu. Gak bisa diem sama mulut lu. Tahu tuh, sombong banget lu. Gue tuh bukannya sombong. Emang di sini bukan level gue, harusnya tuh gue ada di hotel berbintang. Gak pantas gue di sini sama orang-orang gak jelas kayak kalian. Songong, lu harus tahu ya, di sini lu bukan siapa-siapa. Lu sama aja kayak kita, narapidana. Tahu lo? Waktu itu ada orang yang lebih songong dari lu. Keluar dari sini, mata kakinya. Mau lu kayak dia? Ayo. Kalau lu nggak suka tempat ini, lu cari usaha dong. Bagaimana caranya lu bisa keluar dari sini? Ngerti lu? Apa? Lu nggak suka? Hah? Berani lu sama gua? Lu mungkin di luar sebagai ratu, tapi di sini lu bukan siapa-siapa. Saudara Rani, ganti pakaiannya. Pakai aja tuh seragam. Pakai, jangan diem aja. Yang lain diam. Bu, saya nggak mau Bu ganti baju itu. Ibu bisa nggak ambilin baju saya yang lain di rumah? Yaelah, dia pikir hotel bintang 5 kali. Mau gaya-gayaan. Lu itu tahanan kriminal. Usah lagu-laguan lu. Diem deh. Kok nggak ngomong sama lo semua? Bu, saya minta tolong Bu, saya nggak mau ganti baju itu ya Bu. Mbak Rani, status kamu di sini tahanan. Semuanya sama Mbak. Jadi tidak ada yang diistimewakan. Tolong ganti pakaiannya. Terus gantinya di sini? Ikut saya. Tolong buka. Sombong banget. Mau pakai seragam. Jadi benar, Anda yang menculik saudari Dias? Bukan saya, Pak. Bukan bagaimana? Korbannya mengaku kalau penculiknya itu adalah kamu. Saya juga korban, Pak. Bohong, Pak. Orang jelas-jelas Kak Dimas itu nggak ada merasa kesakitan dan nggak ada takut-takutnya sama sekali waktu diculik. Terus Kak Dimas juga bilang kalau pelakunya itu Kak Raja.